Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau baik senantiasa bagi kami. Kami mengucap syukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan, tapi Tuhan selalu bersama kami dalam segala keadaan. Dan Engkaulah Tuhan yang memampukan kami, memberikan kami kekuatan melewati semua. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami ya Tuhan, berikan kami pengertian untuk dapat memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Saudara dapat membacanya secara pribadi kemudian melanjutkan renungan ini. Saya akan membacakan Injil Matius 14 ayat 16 dan 20. Tertulis demikian. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita tidak merasakan hadirat Tuhan, tapi Tuhan hadir. Meskipun kita tidak merasakan perhatian Tuhan, tapi Tuhan memperhatikan. Dan meskipun kita merasa bahwa Tuhan tidak mengerti, tapi sesungguhnya Tuhan mengerti kita lebih daripada kita mengerti diri kita sendiri. Perasaan kita bukanlah indikator yang harus kita percayai, tapi yang harus kita percayai adalah firman Tuhan. Karena itu saudara, penting bagi kita untuk selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan, supaya kita mengerti dan mengenalnya lebih dalam. Kisah tentang mujizat Tuhan Yesus saat memberi makan 5.000 orang ini tidak habis-habisnya memberikan rema bagi kita semua. Kita dapat melihat di sini saudara, bahwa Tuhan mengerti dan Tuhan peduli kepada kita yang setia mengikuti Dia. Bayangkan saudara, kalau kita sedang ada pada zaman itu, kita mengikuti Tuhan Yesus dalam perjalanan pelayanannya, dan kita tidak punya bekal makanan, tidak punya uang. Kalaupun mungkin ada uang, tubuh kita sudah lelah karena perjalanan yang cukup jauh. Orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus pada waktu itu penasaran, ingin mendengarkan ajarannya dan melihat berbagai mujizat yang diadakannya. Mereka juga secara pribadi ingin dijamah oleh Tuhan, sehingga mereka terus-menerus mengikutinya. Tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan makanan jasmani sebenarnya ada pada diri orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Dalam perikop ini saudara, kita melihat sikap para murid Tuhan Yesus yang tidak peduli terhadap kebutuhan dari orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus pada waktu itu. Mereka ingin menyuruh semua orang itu pergi kembali ke rumah mereka masing-masing dan mencari makanan sendiri-sendiri. Tapi Tuhan Yesus tidak bersikap demikian saudara. Kita dapat melihat di sini bagaimana hati Allah kepada manusia ciptaannya. Ia mengerti kondisi mereka yang lelah dan lapar. Ia berbelas kasihan dan bertindak memenuhi kebutuhan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu menyadari kebenaran ini, yaitu bahwa Tuhan mengerti dan peduli akan segala kebutuhan kita. Ia peduli akan kebutuhan rohani saudara dan saya. Ia peduli akan kebutuhan jiwa kita. Dan ia juga peduli akan kebutuhan jasmani kita. Dan tidak berhenti di hanya peduli, Tuhan juga menyediakannya bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Dalam Filipi 4 ayat 19 tertulis, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya
dalam Kristus Yesus. Segala keperluan kita dipenuhi oleh Tuhan. Kita sering tidak menyadari akan hal ini. Perhatikan ayat ini, saudara, bahwa Tuhan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Bukan menurut kekayaan dan kemuliaan manusia, bukan menurut cara manusia, bukan menurut pikiran kita manusia, tapi menurut cara dan pikirannya, menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Dan ini berarti bahwa Tuhan memenuhi segala keperluan kita dengan cara yang luar biasa. Menyadari akan hal ini, saudara, marilah kita bersyukur dan melangkah dengan sukacita dalam menjalani hari-hari kita. Apa yang menjadi keperluan saudara saat ini, ketahuilah hal ini. Tuhan mengerti, Tuhan peduli, Tuhan menyediakan yang terbaik buat kita semua. Tetaplah mengikuti Tuhan Yesus dengan setia. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk firman-Mu yang kembali mengajarkan kepada kami, mengingatkan kami, bahwa Engkau Tuhan senantiasa mengerti dan peduli akan segala kebutuhan kami. Engkau memberikan apa yang kami perlukan secara menyeluruh, jasmani dan rohani. Engkau membaharui kekuatan kami. Engkau memberikan kami damai sejahtera. Engkau mengaruniakan keselamatan kepada kami. Dan Tuhan, Engkau juga memperhatikan dan menyediakan kebutuhan-kebutuhan kami secara jasmani selama kami berada di bumi ini. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang mengerti dan peduli. Dan itu sebabnya kami bersyukur ya Tuhan. Bersyukur karena kasih-Mu. Bersyukur karena perhatian-Mu atas kami. Kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Kami tidak khawatir karena Tuhan, Engkau memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kasih setia-Mu tidak berubah. Engkau melimpahkan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Engkau mengerti kami. Engkau peduli. Dan Engkau menyediakan segala yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang memberikan kami kekuatan. Di sepanjang hari ini ya Tuhan, kami mohon pimpinan dan penyertaan-Mu atas kami semua. Sertai kami dalam setiap langkah kami. Biarlah semua yang kami lakukan hari ini menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkaulah yang memelihara dan menopang hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.